Diajaklah suaminya ke Waraqah bin Naufal. Sampai Waraqah bin Naufal, penulis kitab Taurat, penulis kitab Injil, sudah memberikan persaksian. Ya Muhammad, yang datang kepadamu adalah namus yang pernah datang kepada Musa dan Isa. Artinya, Waraqah bin Naufal memberikan kekuatan. Yang datang kepada Rasulullah SAW adalah makhluk yang baik, makhluk yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Ternyata, kali yang kedua, Ibunda Khadijah memberikan ketenangan, memberikan kekuatan laksana pakaian. Rasulullah pun belum tenang, masih ketakutan. Saat Rasulullah mendaki Gua Hira, ternyata malaikat Jibril tetap menyapanya. Ya Rasulullah, ya Muhammad, anta Rasulullah, ya Muhammad, anta Rasulullah. Rasulullah masih belum tenang. Sampai akhirnya turun kembali. Disinilah peran seorang istri. Jadilah antum libasul lahunna, ya, dan istri adalah pakaian bagi suami. Suami adalah pakaian bagi istri. Melindungi, memberikan ketenangan, kenyamanan, dan identitasnya. Ibunda Khadijah menyampaikan kepada suaminya, kemarilah wahai suamiku, jika makhluk itu datang lagi, panggil aku. Bukan untuk ditantang, mana namus, ya, jangan nakut-nakutin, tidak. Ibunda Khadijah punya peran. Ketenangan tidak bisa dipaksakan, keyakinan tidak bisa dipaksakan, harus lahir dari diri sendiri. Selama suaminya belum tenang, maka tidak bisa dilanjutkan apapun juga. Suaminya harus tenang dulu, suaminya harus membuktikan bahwa yang datang adalah makhluk yang baik. Sehingga Ibunda Khadijah melakukan strategi yang terakhir. Kemarilah wahai suamiku, kalau makhluk itu datang lagi, panggil aku. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Ibunda Khadijah, ya Khadijah, dia datang, kemarilah. Dipeluklah suaminya. Dan Ibunda Khadijah bertanya, apakah makhluk itu masih nonton kita pelukan? Bahasanya seperti itu. Masih ya Khadijah, dia masih ada. Aduh, ini siapa? Bagaimana membedakan makhluk yang baik dengan makhluk yang syahwat? Kok adegan pelukan dia masih menikmatinya, masih membersamainya. Dibawalah suaminya ya ke dalam kamar. Di dalam kamar privasi suami istri. Dipeluk suaminya dan disapa, wahai suamiku, apakah makhluk itu masih ada? Masih ya Khadijah. Aduh, ini makhluk masih masuk ke kamar, ngintil ke kamar, ngikut ke kamar, padahal itu adalah kamar suami istri. Sampai akhirnya Ibunda Khadijah membuka auratnya di depan suaminya. Karena halal-halal saja. Tapi Ibunda Khadijah hanya ingin memastikan, wahai suamiku, apakah makhluk itu masih ada? Apa kata Rasulullah? Tidak ya Khadijah. Begitu kamu membuka pakaianmu, makhluk itu berpaling, lalu ia pergi. Barulah Ibunda Khadijah mengatakan kepada suaminya, lalu bagaimana menurutmu ya hai suamiku? Siapakah makhluk itu? Disinilah Ibunda Khadijah memberikan strategi sebagai pakaian yang melindungi, yang menjaga, yang memberikan kehangatan, kenyamanan, persis yang diminta oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, jadilah para suami adalah pakaian bagi istri. Jadilah istri pakaian bagi suami. Karena peran suami istri, peran keluarga, peran ketahanan, itu semua tergantung dari Anda. Bismillah, moga-moga cerita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.